Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penyekatan di DKI Jakarta, ada rekan Rizka Ayu di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Rizka Ayu, gimana kondisi penyekatan di sana pada pagi hari ini? Ya, pagi Zila dan juga pemirsa di rumah. Hari pertama pemberlakuan PPKM darurat di Jawa dan Bali, penyekatan sudah dilakukan di wilayah DKI Jakarta, terutama di wilayah dalam kota DKI Jakarta yang dilakukan di sekitaran Bundaran HI, di sekitaran Bundaran Senayan, Semanggi hingga Harmoni. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, bahwa saat ini di Bundaran Senayan penyekatan sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana petugas melakukan penyekatan kepada kendaraan yang memang hendak memasuki wilayah Senayan. Dan memang di masa PPKM darurat ini hanya beberapa sektor saja yang bisa memasuki wilayah DKI Jakarta. Yakni diantaranya sektor esensial atau kritikal yang memang mereka bekerja di sektor kesehatan, keamanan ataupun keuangan yang disertai dengan surat bukti keterangan bertugas. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin memasuki wilayah DKI Jakarta, pastikan Anda memang ingin bekerja di sektor-sektor esensial tersebut. Dan untuk memastikan PPKM darurat ini berjalan dengan maksimal, Polda Metro Jaya setelah menurunkan sekitar 2.500-an personil dibantu dengan personil dari TNI sekitar 1.500 dan pemerintah daerah juga menerjunkan personilnya yakni dari Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP sekitar 700 personil. Nantinya diharapkan dengan personil yang turun ini bisa menurunkan sekitar 10.000 angka penyebaran COVID di seluruh Pulau Jawa dan juga Bali. Ya, Zila. Baik, Rizka, ini kan dari ada sekitar 65 titik yang ditutup, yang disekat begitu ya. Di 63 titik maksud saya yang disekat. Nah, 25 diantaranya ini adalah titik yang tidak ditutup begitu, hanya ditutup maksudnya untuk sementara dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Nah, di Senayan ini akankah ditutup selama 24 jam atau ada waktu tertentu? Di Senayan ini adalah titik dalam kota yang akan ditutup selama 24 jam. Artinya mereka yang masuk ke wilayah perbatasan Senayan ini memang mereka yang bekerja di sektor esensial. Dan untuk hari ini memang Polda Metro Jaya polisi yang bertugas di lapangan masih melakukan sosialisasi di mana masyarakat ini memang masih belum mengetahui aturan-aturan dalam PPKM darurat ini seperti apa. Namun di 18 titik ke batas kota ini juga dilakukan secara ketat, Zila, karena memang 18 titik yang memasuki wilayah DKI Jakarta ini dijaga ketat oleh personil, di mana nantinya mereka yang berdomisili di luar DKI Jakarta ini juga akan disaring betul yang masuk ke DKI Jakarta, benar-benar mereka yang bekerja di sektor yang urgent atau sektor esensial. Baik, lalu Rizka, dari pengamatan Anda sejak pagi tadi begitu atau pagi hari ini, banyak tidak kendaraan yang melalui penyekatan itu begitu, bagaimana dan apakah mereka kebingungan begitu mencari jalur alternatif lain? Iya, betul sekali Zila dan juga pemirsa di rumah. Sedari pagi tadi dari pantauan kami memang banyak sekali masyarakat yang kebingungan gitu, ada apa dengan penyekatan. Ternyata mereka juga masih kurang sosialisasi, dan tadi pagi juga banyak yang masyarakat yang berolahraga karena kebetulan hari ini adalah hari Sabtu Minggu di mana biasanya masyarakat berolahraga di seputaran Bundaran HI, Bundaran Senayan. Namun polisi menyampaikan bahwa memang di masa PPKM darurat ini kegiatan berolahraga di tempat umum memang ditiadakan dan masyarakat diimbau untuk berolahraga di rumah gitu, begitu Zila. Baik, lalu ini kan tadi Anda juga menyebut bahwa hari ini hari pertama, maksud kami pemberlakuan kemarin gitu, pemberlakuan penyekatan ini masih sosialisasi. Apakah selanjutnya akan ada penindakan nih? Iya, terkait penindakan nantinya ini akan ditangani oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum yang ada di Polda Metro Jaya, di mana nantinya akan ada operasi justisi, di mana mereka yang memang memasuki wilayah DKI Jakarta namun tidak memenuhi syarat akan dilakukan penindakan, dan juga nantinya akan ada penyelidikan, Zila. Penyelidikan ini dilakukan kepada mereka sektor-sektor yang memang masih memberlakukan work from office secara full, tidak sesuai dengan PPKM darurat. Nantinya di dua operasi justisi dan operasi penyelidikan ini mungkin saja masyarakat yang melakukan pelanggaran akan ditindak pidana karena melanggar undang-undang dalam undang-undang yang menghalangi pemerintah dalam menahan laju penyebaran COVID-19. Baik Rizka, mungkin bisa Anda jelaskan, mungkin Anda bisa juga perlihatkan kepada saya dan juga pemirsa di rumah ini, Anda nih di Senayannya di titik mana, dan mungkin bisa menjelaskan kondisi di sana saat ini seperti apa, Rizka?
Ya, pemirsa, kalau Anda lihat di belakang saya saat ini, di belakang saya sudah berdiri polisi atau pihak dari Polda Metro Jaya yang sudah berjaga sejak tadi malam, Zila. Sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat, sejak masuk tanggal 3 Juli, polisi sudah berjaga-jaga dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang memasuki wilayah DKI Jakarta melalui Bundaran HI ini. Dan mereka yang memang masuk tidak sesuai dengan peruntukannya atau mereka tidak bekerja di sektor esensial yang saya sebutkan tadi, seperti mereka bekerja di sektor keamanan, kesehatan, dan juga keuangan dan tidak bisa menunjukkan surat bukti bertugas, mereka diputar balik dan untuk diberikan sosialisasi. Tadi malam juga telah dilakukan penyekatan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya. Dalam penyekatan tersebut Dirlantas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa nantinya hingga tanggal 20 Juli akan dilakukan PPKM darurat. Ya, seperti yang Anda lihat saat ini petugas kepolisian sedang memeriksa surat dari masyarakat yang berusaha masuk ke wilayah Senayan ini. Nah, ini terjadi tidak hanya di wilayah Senayan, tapi juga terjadi di beberapa titik dalam kota terutama. Kenapa? Karena memang di titik dalam kota ini rawan sekali, Zila, terjadi kerumunan. Titik tersebut sudah saya sebutkan tadi, seperti ada di Bundaran HI, ada di Semanggi, dan hingga Harmoni. Dan jangan lupa bagi Anda masyarakat yang ingin menuju wilayah DKI Jakarta, terutama Anda yang tidak berdomisili di DKI Jakarta, Anda akan menemukan setidaknya 18 titik yang akan dilakukan penyekatan oleh pihak kepolisian, karena di batas kota tersebut nantinya betul-betul polisi memastikan tidak ada masyarakat yang di luar DKI Jakarta memasuki wilayah DKI Jakarta tanpa kepentingan khusus, terutama yang mereka memang bekerja di sektor non-esensial yang tidak diperuntukkan untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. Ya, Zila. Dan ini kita lihat dari lokasi Anda sekarang, ini ada beberapa pengendara ya yang mencoba untuk melintas begitu. Ini sepertinya sedang ada pemeriksaan ya. Ini sepertinya banyak pagi ini yang belum mengetahui adanya penyekatan begitu ya, Rizka. Iya, betul sekali, Zila. Banyak masyarakat yang belum mengetahui penyekatan. Mereka sudah mengetahui bahwa sudah akan dilakukan PPKM darurat. Namun lokasi titik penyekatan yang di mana saja dan aturannya seperti apa saja, masyarakat belum mengetahui. Itulah kenapa di awal penyekatan ini setidaknya hingga tanggal 5 Juli nanti, hal ini juga sudah disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa aturan lalu lintas ini baru akan berlaku di tanggal 5 Juli mendatang. Diharapkan nanti di tanggal 3 hingga tanggal 5 Juli menjadi waktu untuk Polda Metro Jaya dan juga tim petugas gabungan di lapangan untuk melakukan sosialisasi, Zila, kepada pemirsa bahwa memang sampai tanggal 20 Juli nanti mobilitas masyarakat memang akan sangat dibatasi. Hal ini memang sesuai dengan anjuran atau permintaan Presiden Joko Widodo bahwa hingga tanggal 20 Juli mendatang penyebaran COVID-19 terutama di wilayah DKI Jakarta ini bisa diturunkan. Seperti kita ketahui, Zila, bahwa memang DKI Jakarta ini seluruh wilayahnya, baik itu dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Selatan, dan juga Utara, masuk dalam zona merah, di mana zona merah ini artinya memang DKI Jakarta ini seluruhnya menjadi wilayah yang rawan untuk penyebaran COVID-19. Dan masyarakat memang diimbau untuk tidak keluar rumah atau menjalankan aktivitas jika memang tidak mendesak. Ya, karena memang aturan PPKM darurat ini juga telah menjelaskan bahwa hanya sektor esensial saja yang boleh melakukan work from office atau bekerja dari kantor. Sementara mereka yang di sektor non-esensial, mereka hanya boleh bekerja 50% saja di kantor dan 50%-nya melakukan work from home. Sementara untuk sektor lainnya yang memang tidak diprioritaskan memang harus benar-benar 100% menjalankan work from home. Dengan aturan di PPKM darurat ini nanti diharapkan masyarakat bisa menahan diri untuk tidak bepergian di luar rumah. Ya, bisa disaksikan, Zila, di belakang saya waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7 dan ini sudah mulai ramai kendaraan, Zila. Ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang memang di stop oleh polisi dan kita harapkan memang penyetopan ini akan konsisten berlaku hingga tanggal 20 Juli mendatang sehingga masyarakat tidak dengan mudah melakukan mobilitas atau mereka dengan mudah melakukan aktivitas yang nantinya justru ini akan membuat PPKM darurat ini implementasinya tidak sesuai dengan yang sudah ada dalam aturannya. Begitu, Zila. Baik, Rizka, itu dia tadi ya, semoga pemerintah ini konsisten, begitu juga dengan masyarakat tetap patuh gitu ya. Terima kasih, Rizka, atas laporan Anda dari Senayan.